Pak Hanta, kita melihat dinamika terjadi pada sore hari ini. Kalau kita lihat tadi pagi KPU sudah melakukan sidang pleno dan juga menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Kemudian di sore hari ini kita melihat ada Nasdem yang bertemu dengan PKS, kemudian PKB yang juga disambangi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana kita memaknai dinamika pada sore hari ini, Pak? Ya, dua hal. Saya melihat dari sisi Pak Prabowo, ada dua pidato Pak Prabowo dan terakhir tadi di DPP dari KPU ke DPP PKB, ajakan melakukan rekonsiliasi nasional. Yang kedua adalah politik akomodatif ingin mengajak partai-partai, tanda petik ya, bergabung dalam pemerintahan. Tersuratnya demikian, maupun yang tersiratnya. Nah, yang menarik menurut saya, Jessica, kalau kita perhatikan kemungkinan koalisi 02, kalau kita menggunakan terminologi kontestasi Pilpres, itu 02 dan 01 itu melebur secara bersama, itu punya potensi besar. Nah, kalau kita perhatikan sejak awal urutannya, bahkan pada hari quick count pencoblosan pada tanggal 14 Februari, saya memprediksi kemungkinan partai yang paling mungkin bergabung itu adalah Partai Nasdem lalu PKB. Nah, ini yang paling saya melihat dari dua sisi nih, dari analisis saya secara ideal, apa yang paling tepat, partai mana sih yang paling tepat bergabung. Yang kedua, kita bisa melihat dari perkembangan hari per harinya, progres di setiap pergerakan politik ini. Nah, jangan lupa sebelum pertemuan ini ada pertemuan yang penting yang menjadi jangkar, yaitu setelah Pilpres berlangsung, jangan lupa ada pertemuan yang pertama yaitu Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Lalu ada pertemuan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo Subianto di kantor DPP Nasdem Gondang Dia. Nah, dua pertemuan inilah menjadi pertemuan permulaan prakondisi, tapi menjadi basis utama dari peristiwa hari ini menurut saya. Artinya ada peran besar dari seorang kingmaker dari 01, yaitu Pak Surya Paloh, yang sudah memberi legitimasi politik yang sangat kuat kepada kemenangan KPU mengumumkan Prabowo Gibran, kemudian menyatakan selamat dan seterusnya, dan itu ternyata semakin besar potensinya. Nah, karena itu kalau kita lihat potensinya, kalau kita sambungkan tadi temalinya, Pak Prabowo bertemu dengan PKB, kemudian Pak Surya bertemu dengan PKS. Urutannya, saya ingin mengurutkan, yang paling dekat sekarang kemungkinan akan bekerja sama dalam pemerintahan ke depan yang sudah cocok kelihatan klop dengan Pak Prabowo adalah pertama Partai Nasdem. Itu tadi saya bilang ada pertemuannya sudah cukup banyak dan sudah terlihat. Yang kedua adalah PKB. Ini progresnya sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya kira ini semakin besar potensinya dan kita lihat nanti. Saya mengatakan diskusi dengan Pak Taslim, Sekjen Nasdem, saya katakan potensi bergabungnya Nasdem itu sudah 80%. Nah, kemudian adalah PKB yang kemungkinan akan bergabung. PKS belum tentu. Sepertinya PKS baru ada komunikasi-komunikasi. Apakah mungkin PKS diajak atau tidak? Kita lihat perkembangan ke depan. Nah, dari sisi saya menganalisa, dengan bergabungnya Partai Nasdem, sekarang ini 4 partai di Koalisi Indonesia Maju yang dulu di 02, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan juga Demokrat itu 48%, hampir 50%. Kalau ditambah Nasdem sebenarnya sudah cukup 60%. Nah, hari ini kemungkinan PKB, dugaan saya juga akan bergabung, sudah 70%. Nah, skema ini, komposisi koalisi 70% ini paling ideal. Dia sudah agak besar, tapi tidak terlalu gemuk banget, tapi sudah lebih dari cukup menurut saya, Jessica. Nah, karena itu saya berharap PD Perjuangan tidak perlu diajak lagi di dalam pemerintahan. PKS juga harapan saya sebenarnya jangan diajak ke dalam pemerintahan supaya demokrasi kita sehat. Saya melihat dari sisi kita untuk tanda petik kesehatan demokrasi kita supaya demokrasi kita berjalan efektif, pemerintahan stabil, kuat, tapi juga efektif. Kenapa? Karena dua partai ini sudah teruji, terbukti berada di dalam pemerintahan. Dulu di era Pak SBY, PD Perjuangan, PKS di eranya Pak Jokowi hampir 10 tahun juga di luar pemerintahan. Jadi secara DNA genetik politiknya memang cocok di luar. Untuk apa? Supaya demokrasi kita sehat. Jangan sampai semuanya diajak. Karena itu bukan hari ini saya analisa, sudah sejak sebulan 2 bulan yang lalu. Paling ideal Pak Prabowo itu mengajak Partai Nasdem dan PKB. Dan hari ini saya termasuk yang
memiliki sikap yang setuju dengan bangunan koalisi dibangun oleh Pak Prabowo. Cukup sampai di sini saja, jangan ditambah dengan PDI Perjuangan dan PKS. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan potensi itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo, karena mungkin akan berpikir kalau bisa semuanya akan bergabung. Jadi Jessica, pertemuan hari ini semakin mengkonfirmasi kemungkinan yang akan ada dalam pemerintahan ini dicatat selain 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, ada tambahan 2 partai. Dugaan saya semakin kuat, dugaan kita adalah Partai Nasdem dan PKB. Dan 2 partai ini adalah partai paling ideal yang ada diajak ke dalam pemerintahan. Sedikit satu lagi saya komentari peristiwa hari ini. Selain ada pidato dari Pak Prabowo tentang politik akomodatif, ingin mengakomodir, mengajak semua masuk dalam pemerintahan, termasuk PD Perjuangan dibidik ingin bertemu dengan Ibu Mega, Pak Prabowo. Kemudian juga ajak rekonsiliasi, mungkin 2 kingmaker, queenmaker yang kuat itu kan selain Pak Jokowi ada Pak Surya dan Ibu Mega. Dengan Pak Surya, Pak Prabowo beliau sudah ketemu. Dengan Ibu Mega belum. Nah itu mungkin dianggap belum paripurna, belum sempurna. Keinginan bertemu, terlepas PD Perjuangan akan bergabung atau tidak, sepertinya itu akan diikhtiarkan terus, akan diupayakan akan bertemu. Bahwa ujungnya itu apakah bergabung atau tidak, saya kira itu akan terus dilakukan oleh Pak Prabowo dalam konteks ini. Nah peristiwa yang kedua hari ini yang menarik menurut saya kehadiran Anies Baswedan. Tadi saya juga menyampaikan, selain di Metro TV, menyampaikan bahwa Anies Baswedan hari ini keren. Kerennya apa? Hadir, orang berpikir bahwa harapan yang kalah dalam pertarungan akan hadir pada pelantikan tanggal 20 Oktober. Terlalu jauh 20 Oktober 6 bulan. Anies Baswedan membuktikan di hari ini. Saya mengapresiasi hormat kepada Anies Baswedan. Dia bertarung, mengatakan sudah ujung, sudah selesai. Kemarin kita hormati juga, termasuk Ganjar sebenarnya, memilih jalan koridor demokrasi melalui MK. Tapi plusnya Anies hari ini hadir, menyatakan sudah selesai, dan ini saya silakan, tadi saya sebut yang kedua kali ini, the next leader, meskipun saya belum menyebut presiden. Dia memiliki investasi politik, merespon politik dengan matang, kemudian dengan jiwa besar, dengan pidato Pak Prabowo mengajak berhati besar juga, bahwa mengatakan saya pernah merasakan 2 kali seperti Pak Muhaimin dan seterusnya, dan ini saya kira menjadi awal Anies Baswedan yang baik. Kartunya hidup. Hadir pada hari ini, kita lihat dalam tontonan ini, peristiwa yang sangat menarik pada hari ini. Kalau pidato Pak Prabowo bagus, pidato orang sedang menang. Tapi kehadiran orang sedang kalah dengan senyum sumringah itu sesuatu yang saya kira kita harus memberikan apresiasi, dan saya mengatakan tadi kalimat saya, Anies Baswedan keren hari ini. Nah, karena itu peristiwa ini juga mengkonfirmasi linier dengan kingmakernya, namanya Pak Surya Paloh. Saya ulang lagi ini kalimat, tidak hanya di metode bisa saya sebutkan, Pak, pertemuan ini peran terbesarnya selain tentu Pak Prabowo adalah Surya Paloh. Termasuk kehadiran Anies Baswedan, termasuk ada pertemuan dengan PKS hari ini, termasuklah pertemuan PKB dengan Muhaimin dan dan Pak Prabowo hari ini. Pak Prabowo, iya, hari ini ada harinya Prabowo, betul, karena presiden terpilih. Tapi saya ingin menyambung tali temali ini, perannya ini yang sangat berperan besar adalah Surya Paloh. Saya tidak tahu apakah ada tokoh selanjutnya, apakah berhasil ada pertemuan selanjutnya dengan Ibu Megawati antara Prabowo, kita tidak tahu. Tapi kalau itu tidak jalan, maka ada nanti saya kira 3 catatan penting bagi saya menjadi tantangan Prabowo, tapi menjadi peluang sekaligus bagi Prabowo untuk mengendalikan koalisi sekaligus menjalankan pemerintahan ke depan supaya berjalan sukses. Jessica. Iya Pak Hanta, kalau tadi Bapak menyampaikan ada 2 yang sangat mungkin dirangkul, yaitu Nasdem dan juga PKB. Tapi Pak Hanta, kalau kita melihat pada pagi hari ini di KPU, Nasdem ini tidak mengirimkan sama sekali kadernya di KPU. Apakah ini masih menguatkan sinyal kalau Nasdem ini tetap akan ikut dirangkul oleh Prabowo dan terangkul begitu Pak Hanta? Kalau di KPU itu kehadiran Anies Baswedan itu juga menurut saya tidak mungkin Anies sendiri, karena Anies saya kira sangat dekat dengan Pak Surya, sangat cukup, dan barangkali juga salah satu tokoh yang menganjurkan sikap kesatria Anies Baswedan ini adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, dugaan saya. Karena itu dugaan ini semakin kuat ya. Pertemuan kehadiran hari ini sudah ada pertemuan sebelumnya, saya katakan ada pertemuan Pak Surya dan Pak Jokowi, ada pertemuan Pak Surya dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Ini tali temalinya semakin memperkuat. Jadi paling progres peluang
intensitas pertemuannya, derajatnya itu paling tinggi itu di Partai Nasdem, Jessica. Tadi yang saya katakan tadi, dengan PD Perjuangan, jangankan kita peluang Prabowo Megawati bertemu itu ada potensinya. Tapi apakah mungkin Megawati bertemu dengan Jokowi? Saya rasa sangat kecil potensi itu. Dan itu sudah dijalankan oleh Partai Nasdem melalui veto playernya, ketua umum partainya itu Pak Surya Paloh. Jadi karena itu saya yakin untuk mungkin sudah hakul yakin dua partai ini kemungkinan apalagi tidak ada gangguan, misalnya gangguannya apa? PD Perjuangan betul-betul tidak bergabung dalam pemerintahan, itu semakin besar kemungkinan besar dua partai ini akan bergabung. Dan saya kira Pak Prabowo akan memiliki catatan penting kepada Partai Nasdem dan PKB, terutama Partai Nasdem yang paling bulat dari awal dengan kesatria mengakui tidak hanya menunggu MK ketika keputusan awal itu Pak Surya sudah mengucapkan selamat. Itu tidak terjadi pada partai-partai yang lain. Nah, ini yang saya kira akan menjadi catatan penting bagi Pak Prabowo untuk memilih kawan-kawan koalisi yang paling tepat, yang loyal, yang paling tepat untuk bergandengan untuk memperbesar dan memperkuat barisan koalisi ke depan. Dugaan saya dua ini. Dan saya pada posisi sejak awal sampai hari ini, sejak 14 Februari saya punya data quick count untuk memprediksi potensi kemenangan pasangan 02, dan pada saat itu saya katakan analisanya Partai Nasdem lah yang harus dibidik pertama, sekaligus yang mungkin akan merapat, kemudian PKB. Nah, peristiwa hari ini meskipun belum resmi ya, kita harus bersabar, itu memperkuat tesis itu, analisa itu, dua partai ini yang akan bergabung. PD Perjuangan masih 50-50, PKS kita lihat perkembangan pertemuan selanjutnya. Nah, karena itu ada 3 target politik yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Prabowo Subianto dan Gibran yang akan memimpin pemerintahan ke depan. Pasti pertama mereka adalah upaya untuk melakukan politik akomodatif. Tadi saya istilahkan memperbesar dan memperluas bangunan koalisi. Dengan tambahan 2 partai ini, maka mereka sudah aman 70% pemerintahan, stabil. Ini peluangnya bahwa Pak Prabowo sudah semakin besar potensinya untuk menyukseskan pemerintahan, untuk menunaikan janji-janji kampanyenya, kemudian juga untuk menyukseskan proposal pemerintahan ke DPR, ke parlemen, karena sudah mendapat 2 tambahan kawan koalisi. Meskipun ada tantangan dengan kehadiran 2 tambahan baru, itu harus dijaga juga soliditasnya, karena biasanya semakin besar kuantitas, jangan sampai terjebak hanya sekedar kuantitas, tapi harus dijaga kualitasnya, yaitu terkait dengan soliditasnya. Yang kedua adalah dari sisi peluang untuk membangun rekonsiliasi nasional tadi, soal trust publik, trust terhadap demokrasi, meskipun belum lengkap bertemu dengan PD Perjuangan pihak 03 belum, paling tidak di 01 itu memberikan angin segar, menjadikan pesan politik yang positif kepada publik bahwa Pilpres sudah selesai dan sekarang mereka bekerja sama, disatukan oleh kepentingan rakyat dan konstitusi. Jadi ada semangat rekonsiliasi yang dikirim ke publik dari sisi publik. Dan ketiga, yang terakhir ini paling penting, dari sisi Pak Prabowo, mengapa menjadi penting terutama mengajak Pak Surya, ini soal kemampuan atau kesuksesan Pak Prabowo supaya bisa mengendalikan atau mengelola bandul koalisi di internal koalisi, keseimbangan. Andaikan belum ada Pak Surya, belum ada Pak Muhaimin, katakanlah, kan ada orang-orang kuat yang sudah menyertai, yaitu Pak Jokowi sendiri. Santer tersebut akan menjadi ketua barisan koalisi dan sebagainya. Ada ketua umum Golkar, Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, seterusnya. Nah, dengan bertambahnya 2 partai, maka bandulnya semakin seimbang bagi Pak Prabowo. Multipolar, polarnya semakin banyak. Dari sisi aktor kuat, aktor politiknya, Pak Surya ini bisa menjadi penyeimbang tanda petik, ada Pak Jokowi di sana, ada Pak SBY di sana, sehingga kalau tidak ada yang terlalu dominan, paling dominan, yang berbahaya bagi presiden kan bipolar. Koalisi ada orang yang kuat sekali yang bisa mengendalikan si presiden. Tapi kalau tidak ada, dengan hadirnya Pak Surya yang memiliki bobot politik yang tinggi, ketokohan yang sangat kuat, kingmaker utama di 01, itu bisa mengimbangi. Dan ini bukan sekedar kita bacakan menguntungkan Nasdem dan PKB, yang paling diuntungkan adalah Pak Prabowo. Selain semakin besar basiran koalisinya, karena jadi 70%, tapi ada figur yang kuat, bobot politiknya imbang, untuk mengimbangi, tanda petik, potensi dominasi tokoh-tokoh yang sudah ada. Kalau tidak ada yang paling dominan, maka rumusnya, Jessica,
si presiden yaitu Prabowo akan paling menjadi penentu. Itulah strategi politik yang dijalankan oleh Joko Widodo hampir 10 tahun memimpin koalisi. Disebarkan kekuatannya, ada Pak Surya, ada Pak Luhut, ada Ibu Mega di sana, banyak sekali tersebar sehingga tidak terkonsolidasi koalisinya, tapi justru Pak Jokowi menjadi sangat powerful dalam mengelola koalisi. Dan itu kalau kehadiran Pak Surya betul-betul terjadi, masuk dalam koalisi, itu akan menguntungkan Pak Prabowo. Ada orang kuat yang akan mengimbangi orang-orang lain yang sudah kuat bersama beliau. Jadi itu poin ketiga adalah Pak Prabowo semakin bisa mengelola, memanage bandul koalisinya, keseimbangan di internal koalisi. Dan itu menguntungkan Pak Prabowo dan menguntungkan koalisi secara demokratis. Jadi kalau presidennya tetap powerful dan sistem presidensil kan bisa menyukseskan agenda pemerintahan, menunaikan janji-janji kampanyenya dan seterusnya. Jadi tidak direcokin, tidak potensi terserimpung oleh manuver ketua umum partai-partai di dalam koalisi yang sering dialami kadang oleh Pak SBY, era SBY, itu mengecil karena orang kuatnya semakin banyak. Jessica. Ya Pak Hanta, berarti boleh kami menyampaikan kalau Prabowo saat ini sangat membutuhkan Nasdem dan juga PKB? Betul sekali, sangat membutuhkan. Apalagi PD Perjuangan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda, jangankan akan gabung koalisi, bertemu pun belum tentu. Hilal politiknya belum terlihat, meskipun belum tertutup kemungkinan mereka bergabung, terutama untuk mengamankan MD3, undang-undang revisi MD3 tidak terjadi, supaya Ketua DPR tetap berada di pemenang pemilu. Mbak Puan barangkali untuk menjaga posisi itu, mungkin kita tidak tahu dealnya dengan PD Perjuangan, bisa jadi akan ada pertemuan, lalu sebelum saya jawab pertanyaan Jessica tadi secara langsung, pertemuan dengan PD Perjuangan bisa jadi ujungnya PDI tidak bergabung, tapi dealnya Ketua DPR tidak diganggu, tidak ada revisi Undang-Undang MD3, tidak ada angket dan sebagainya. Kita lihat dinamikanya kan ada negosiasi, lobby politik, tanda petik barter politik yang bisa ditukarkan antar pertemuan antar politik. Itu hal yang wajar terjadi dalam dinamika politik. Nah, kalau ternyata PD Perjuangan gagal atau potensi bergabung tidak, maka Partai Nasdem dan PKB itu mutlak sangat diperlukan oleh Pak Prabowo. Karena koalisi sekarang ini itu hanya 48% atau hampir 50%, kurang dari 50%. Kalau ini tidak ada tambahan dari Nasdem, tidak ada tambahan dari PKB, maka Prabowo sulit. Meskipun orang mengatakan ini sistem presidensil, tidak bergantung. Itu teorinya, itu di atas kertasnya. Tapi realitas politiknya, sistem presidensil kita yang beroperasi dalam sistem parlementer, dalam sistem multipartai ekstrim, itu kadang bercita rasa parlementer. Presiden tidak ada pilihan, harus berkomunikasi dengan partai-partai untuk menyelesaikan agenda pemerintahannya, tidak bisa dihindari. Nah, pada titik itulah posisi Nasdem, posisi PKB memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Pada hari ini posisi tawarnya sangat tinggi, sangat diperlukan oleh Pak Prabowo untuk suksesnya pemerintahan, untuk menjalankan pemerintahan. Kalau tadi itu menjadi minority government, jadi pemerintahannya minoritas. Nah, kalau Nasdem saja bergabung, tidak ada PKB misalnya gagal, itu juga sudah cukup 60%, pas terbasar atau mayoritas sederhana. Baik. Itu juga sudah cukup. Pak Hanta, baru saja kita sama-sama mendengarkan konferensi pers dari Ketua Umum Nasdem dan juga PKS. Tadi kami meng-highlight ada beberapa poin, Pak, terkait dengan pilkada dan juga ada beberapa perbedaan, tapi sedang mencari titik temu dan saat ini mempertanyakan apakah siap untuk berada di dalam pemerintahan ataupun bagaimana nanti resiko-resiko di luarnya. Mungkin ada tanggapan tersendiri, Pak, terkait dengan pernyataan yang poin-poinnya tadi sudah disampaikan? Ya, pertama kerjasama politik, koalisi antar partai itu tidak melulu ditukarkan, dibarter dengan lalu posisi menteri, Jessica. Nah, kerjasama politik itu banyak. Salah satunya soal komposisi pimpinan DPR MPR. Pimpinan komisi itu bisa menjadi isu di antar partai politik melakukan komunikasi, negosiasi, dan lobby-lobby politik. Jadi tidak melulu kursi menteri, makna masuk di luar atau di luar dalam atau luar pemerintahan seperti saya katakan tadi. Yang kedua juga bisa jadi kerjasama dalam konteks pilkada. Nah, itu ditunjukkan oleh pertemuan yang saya baca antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera hari ini, selain komunikasi
ujung dari kontestasi Pilpres tentunya mereka ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa tetap masih bersatu dengan berbagai macam isu per isu. Jadi ada koalisi berbasis isu. Apa misalnya? Atau momentum politik tadi soal pilkada, kemudian DPR MPR. Yang kedua, tadi Jessica tanyakan saya yang poin terakhir itu yang paling menarik, kemungkinan masuk di dalam dan di luar pemerintahan. Nah, kalau saya ditanya, yang paling potensi besar bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, memang nomor satu Nasdem, saya ulang lagi yang tadi. Nah, itu paling mungkin, tinggal bagaimana negosiasi dan komunikasi terakhir kesepakatannya, karena sudah ada progres pertemuan. Yang kedua ada PKB, saya katakan apakah akan ada pertemuan, dan ternyata ada pertemuan hari ini. Itu ada prakondisi, paling tidak ada potensi, meskipun belum bisa disimpulkan, tetapi potensinya sangat besar, menuju 6 bulan pelantikan Oktober nanti sambil kita tunggu. Nah, kalau bicara PKS, apakah mungkin? Saya tidak tahu karena tidak disampaikan. Apakah mungkin ada pembahasan kemungkinan sebagai pernah bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, PKS belum pernah sama sekali secara resmi kita lihat. Apakah mungkin akan menjadi jembatan untuk kemungkinan PKS juga ditawarkan, atau sebaliknya PKS juga bersedia menawarkan diri untuk bergabung dalam pemerintahan dengan perantara kemungkinan Partai Nasdem, kita tidak tahu. Karena pola koalisi itu kan bisa dibagi di sepertinya satu persatu partai komunikasinya. Kalau ini ada potensi, kalau memang kejadian ini 01, 02 melebur ini di dalam pemerintahan. Nah, mudah-mudahan yang 03-nya PD Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi. Kalau kita bicara PKS sedikit lagi, Jessica, memang menarik. Apakah kita akan melihat dia posisi PKS ini seperti 10 tahun pemerintahan Jokowi? Beda. Kalau Jokowi ada variabel namanya PD Perjuangan, mungkin yang belum tentu mau menerima PKS bergabung bersama Pak Jokowi. Kalau ini kan beda, variabel PDI Perjuangan tidak ada lagi. Ada dua variabel justru membuka potensi besar PKS juga bergabung. Pak PKS dan Prabowo itu lama bersatu, 2 kali maju Pak Prabowo didukung oleh PKS. Ada istilah sekutunya, bukan sekedar koalisi PKS bersama Prabowo. Jadi sangat mungkin akseptabilitasnya sama-sama besar. Yang kedua, ada perantara Partai Nasdem, bukan PDI Perjuangan. Partai Nasdem itu memiliki hubungan relatif dekat sekarang dengan Prabowo, dengan Jokowi juga melalui Pak Surya Paloh, dan apalagi dengan PKS. Pak Surya, PKS dan Nasdem sangat dekat sekali. Jadi sangat mungkin juga PKS pembahasan itu dibicarakan. Cuma PKS ini menurut saya mengatakan menunggu. Kalau potensi akan bergabung apakah mau? Menurut saya mau. Kalau kesepakatannya tepat. Tinggal menunggu apa diajak atau tidak di dalam pemerintahan. Meskipun saya berharap kalau misalnya di luar pemerintahan, oke juga bersama PDI Perjuangan. Tapi kalau khusus Nasdem dan PKB, saya lebih cenderung mendorong berada di dalam pemerintahan. PKS boleh di luar lebih bagus lagi, tapi kalau di dalam karena tadi satu kekuatan dalam 01, satu koalisi, bisa jadi mereka akan ikut diajak masuk ke dalam. Jadi perkembangan per hari ini, Jessica, kesimpulan saya, intensitas komunikasi, lobby, dan negosiasi politik akan semakin tinggi antar partai. Lihat saja hari ini ada beberapa pertemuan. Pertemuannya kita lihat ada pertemuan Wapres dengan Wapres terpilih dengan Wapres, pertemuan Ketua Umum Partai A dengan B, dan seterusnya. Itu semakin intens. Nah, pertemuan Prabowo dengan partai-partai yang sudah resmi di dalam koalisinya, seperti Golkar, Demokrat, PAN dan PAN, Golkar dan Gerindra sendiri tentunya itu akan bicara tentang nomenklatur menteri, berapa jatah menteri, siapa rekomendasi menteri, itu akan semakin intensif dibicarakan. Yang kedua, tontonan hari ini akan semakin intensif, saya katakan beberapa hari yang lalu semakin intensif, memang betul hari ini pertemuan Pak Prabowo dengan partai-partai yang mungkin akan diprioritaskan diajak ke pemerintahan seperti Nasdem, PKB, dan PDI Perjuangan. Dan terbukti dengan Nasdem sudah, hari ini dengan PKB, mungkin sedang berikhtiar bertemu dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan, itu semua intensitasnya kita lihat pertemuan tokoh sentralnya, yaitu playernya maupun politisi-politisi di level kedua, di second line, seperti ada pertemuan Puan dan Mbak Puan dengan Pak Dasko misalnya, pertemuan Pak Ahmad Ali dengan siapa misalnya, dan seterusnya, itu juga akan menghiasi dinamika pertemuan kita. Posisinya Nasdem yang paling dibutuhkan oleh Prabowo untuk memperkuat pemerintahannya, baik karena jumlah kursinya maupun karena bobot politik
jam terbang Pak Surya Paloh. Yang kedua, PKB mungkin sedang proses menuju negosiasi. Yang ketiga, PKS adalah sedang posisi menunggu. Sebenarnya PDIP masih dinamis. Itu catatan saya, Jessica. Terima kasih. Yang paling dibutuhkan dan PKB masih menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih saat ini. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Pak Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight bagi kami, pemirsa Metro TV.